Ratusan pengungsi korban banjir bandang di 3 desa di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren, Aceh mulai meninggalkan tenda pengungsian. Namun sebagian besar lainnya masih tetap bertahan di tenda pengungsian lantaran belum bisa membersihkan rumah mereka dari puing dan lumpur sisa banjir bandang. Informasi terkini akan dilaporkan jurnalis Metro TV Muhammad MY. Selamat siang Muhammad, seberapa banyak pengungsi yang masih memilih untuk bertahan di posko pengungsian dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Selamat siang Marcel, memang sampai saat ini di kamp pengungsian Masjid Al-Istiqamah Kecamatan Kutablang Kabupaten Biren Aceh ini terdapat 3 desa yang sebelumnya mengungsi di masjid ini, yaitu Desa Kulu, Desa Bangpanjo, dan Desa Cetnga. Memang kalau kita lihat sebelumnya di sini hampir 1000-an lebih para pengungsi berteduh di dalam masjid ini. Dan sampai saat ini sebagian di antaranya mereka telah kembali pulang ke rumah untuk membersihkan rumah-rumah mereka yang memang telah bisa dilalui dan telah bisa mulai dibersihkan. Dan saat ini sejumlah besar pengungsi yang masih tinggal di sini diperkirakan mencapai 500 orang ataupun 200-an kakak lebih dari 3 desa ini yang masih menetap di masjid ini. Dan saat ini rata-rata mereka yang belum bisa kembali ke rumah yaitu warga yang rumahnya yang begitu parah, dan juga ada beberapa desa ataupun dusun yang mereka tempati memang belum tembus ataupun belum bisa dilalui lantaran banyaknya lumpur dan sisa-sisa banjir yang masih menumpuk di jalan, sehingga belum ada pembukaan jalan ke arah mereka. Dan kita lihat di sini yang tersisa di kamp pengungsian hanyalah beberapa warga yang sudah lanjut usia begitu, dan juga beberapa wanita dan anak-anak. Memang mereka di sini yang terutama mereka ruang geraknya sangat terbatas sehingga belum bisa memaksakan diri untuk kembali ke rumah. Dari kalau kita lihat di kamp pengungsian ini memang jumlah bantuan baik itu sembako maupun perlengkapan lainnya telah mulai datang, termasuk obat-obatan dan tenaga medis telah mulai datang ke sejumlah kamp pengungsian yang ada di sini. Namun kita lihat warga juga masih merasa kekurangan, yaitu seperti tempat tidur, alas, dan selimut. Dari sejak hari pertama mereka mengungsi di sini memang terlihat hanya menggunakan alas tidur apa adanya, begitu juga termasuk sajadah ataupun musala masjid yang dipakai untuk alas tidur mereka. Dan warga di sini sangat berharap bahwa adanya bantuan dari pemerintah berupa tempat tidur, perlengkapan tidur, termasuk selimut dan kelambu, sehingga mereka bisa nyaman tidur di masjid yang telah direlokasikan oleh kepala desa masing-masing. Dan mereka rencana jika pun ini telah mulai membaik dan bisa kembali rumah, rencana akan segera pulang kembali ke rumah sambilan mereka membersihkan beberapa rumah mereka yang masih tertutup tinggi lumpur dan puing-puing bekas banjir. Maksud. Baik, Muhammad, ketika para korban atau pengungsi ini kembali ke pemukiman, sebetulnya apa yang menjadi kesulitan para korban untuk bisa membersihkan pemukiman? Ya, Marcel, kalau kita lihat di beberapa pemukiman warga, memang jalan yang untuk ditembusi ke rumah-rumah warga sangat masih berlumpur sekali, sehingga sejumlah warga masih belum bisa lewat ataupun bisa ditempuh ke rumah mereka melalui baik itu menggunakan kendaraan maupun jalan kaki sangat sulit. Dan memang saat ini sejumlah warga telah mulai melihat ataupun membersihkan kembali rumah-rumah mereka dari puing-puing sisa banjir ini. Namun terlihat sangat parah sehingga susah sekali warga membersihkannya. Di sini warga berharap bahwa adanya bantuan dari pemerintah berupa alat berat untuk membuka jalan dulu ke arah rumah-rumah mereka ataupun lorong-lorong masuk ke rumah mereka dari puing-puing kayu dan sisa-sisa lumpur yang masih menumpuk di jalan-jalan, sehingga memudahkan mereka untuk membersihkan rumah-rumah mereka yang masih begitu tinggi tergenang lumpur dan kayu-kayu gelondongan yang dibawa arus banjir. Dan selain itu, saat ini sejumlah warga memang sangat mengharapkan bahwa adanya tempat berteduh sementara ataupun hunian sementara berupa tenda
yang bisa didirikan baik itu di depan rumah mereka maupun di beberapa lokasi yang disediakan oleh aparat desa sehingga memudahkan mereka akses ke rumah mereka sehingga mereka dapat siang harinya dapat melakukan aktivitas maupun membersihkan rumah mereka dengan dekat dan cepat sehingga warga yang ada di kamp pengungsian ataupun di masjid yang sudah memasuki 21 hari lamanya bisa kembali ke rumah walaupun menempati tenda-tenda nantinya apabila diberikan bantuan oleh pemerintah. Dan selain itu, kalau kita tanya langsung kepada pengungsi, memang pengungsi sangat mengharapkan adanya bantuan perlengkapan sekolah. Apalagi ini kita lihat beberapa sekolah telah mulai aktif aktivitas belajar mengajar dan mereka anak-anak pengungsi ini tidak ada satupun lagi baju ataupun perlengkapan sekolah baik buku dan alat tulis lainnya memang tidak bisa diselamatkan waktu banjir kemarin sehingga mereka sangat mengharapkan pemerintah bisa hadir dan memberikan bantuan tidak hanya sembako dan perlengkapan lainnya juga memberikan berupa bantuan alat tulis dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka yang akan sekolah dan akan mengikuti ujian beberapa saat lagi. Kembali ke Anda, Mas Den. Baik, terima kasih rekan Muhammad MY melaporkan dari Biren, Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.